Hai guys, bersama Bang Boy. Perbaikan sudah dilakukan oleh JPU dan Bang Boy acungi jempol buat dakwaan yang diperbaiki oleh JPU. Walaupun memang tetap nanti pasti akan ada bahan serangan dari Tifa, kayak misalnya masih memakai Roy dan kawan-kawan. Bang Boy paham, kali ini paham, karena rinciannya jelas dibuatnya. 28 bukti dan tipe di dalamnya disebutkan semua, dibacakan semua. Di situ Bang Boy paham kenapa Roy dan kawan-kawan. Ya, tapi kita saksikan apa alasan Tifa CS, apalagi pengacaranya terhadap dakwaan JPU. Apakah mereka memang mau melawan, mau fight lagi, atau mau menerima supaya pokok perkara? Kita bahas. Ini dia persennya. Tahun 2026 Jaksa Penuntut Umum. Mohon izin yang mulia, surat dakwaan telah kami bacakan secara bergantian. Terima kasih. Itu ya, terdakwa sudah mendengar tadi surat dakwaan dari penuntut umum. Apa ada yang kurang jelas atau belum mengerti? Izin yang mulia, saya akan berkonsultasi dengan tim advokat saya. Oh gitu, ya silakan. Kenapa Tifa? Aki udah makan Aki, udah minum obat lambung. Kok macet? Aki jangan macet Aki. Izin yang mulia, secara bahasa saya sudah paham atas apa yang sudah disampaikan pada saudara terdakwa. Nah, atas dakwaan tersebut apakah akan mengajukan keberatan lagi? Iya dong. Iya benar yang mulia, setelah saya berkonsultasi dengan tim advokat saya, kami akan melakukan keberatan. Ada keberatan lagi begitu ya Pak ya? Jadi untuk persidangan selanjutnya, Tifa, ngomong ke hakim. Kenapa hakim? Kenapa kau permainkan aku? Bilang gitu. Kau kalau konpres ngomong kayak gitu kau kan? Dipermainkan oleh negara. Ngomong langsung depan hakim. Jangan di media. Macanmu di depan kamera doang. Supaya apa? Merasa iba dan kami patungan gitu untuk bayar utang-utangmu. ya. Maaf. Oh ada, masih ya. Nanti silakan dari penuntut umum ya. Ini nanti dipenuhi apa yang diminta oleh tim advokat dari terdakwa. Pakai mic Malkatiri. Ada yang belum diberikan, begitu ya Pak ya? Begitu. Ya, silakan ya dari penuntut umum dipenuhi apa yang diminta dari tim advokat terdakwa. Ada beberapa berita acara yang belum dipenuhi begitu ya. Itu ya Pak ya. Gitu ya. Nanti silakan. Silakan Pak, nanti berkoordinasi ya. Sebagai tim advokat dari Dr. Tifa, kami ingin menyampaikan karena asas baru yang kita anut itu adalah due process of law. Sudah barang tentu kami ingin bertanya pada rekan jaksa, apakah BAP dan barang bukti yang diserahkan kepada kami cukup seperti yang kami terima hari ini atau masih ada tambahan ya, karena ini kaitannya dengan fair trial, strategi pembelaan kami. Kalau memang yang diserahkan pada hari ini dianggap sudah lengkap, kami akan mensikapinya dengan cara kami bahwa oke, ini kami terima. Ya, nanti silakan ya Pak ya, berkoordinasi penuntut umum dengan tim advokat ya, masing-masing sudah mengetahui hak-haknya ya, kewajibannya masing-masing. Jadi nanti di luar persidangan silakan dikonfirmasikan masing-masing ya. Jadi Pak tidak usah berdebat lagi di persidangan ya. Itu nanti sudah akan dipenuhi apa yang saudara minta. Jadi tidak perlu berdebat di dalam persidangan. Saya bukan meminta, hanya menegaskan apakah
BAP dan buktinya itu ini begitu. Kalau seperti itu kami terima sudah begitu. Beda, jadi beda. Iya. Bukan kami minta dilengkapi. Begitu Ibu. Terima kasih. Ibu, nakal deh Bu, nakal, diusir aja Bu, usir. Mohon izin Majelis Hakim. Kami ingin menyampaikan dari tim penuntut umum. Kami memberikan kemarin berita acara. Itu adalah kebaikan hati dari kami penuntut umum. Karena silakan advokat atau pengacara menyampaikan kewajiban yang ada di KUHP. Penuntut umum itu mempunyai kewajiban untuk menyerahkan atau tidak. Pasal berapa silakan disebutkan bahwa penuntut umum harus Iya, Pak. menyerahkan Iya. berita apa Gini barang ya, bukti. penuntut Terima umum. kasih. Ya, itu ya. Nanti kalau memang ada yang diperlukan sehubungan dengan berkas, silakan nanti dikoordinasikan di luar persidangan. Ya, kemarin sudah diminta dan dikasih, ini hanya menegaskan kan seperti itu. Ya, Pakai mic bola kateri. Agar sidang ini fair. ya. Nah, kalau enggak, bagaimana kita bisa melawan? Ya, nanti silakan Pak, diberikan ya yang diminta Ya, berita mohon ditetapkan, acaranya. Majelis. Jadi Mohon tidak perlu berdebat di persidangan, ya. Silakan nanti haknya terdakwa untuk melakukan pembelaan diberikan begitu ya. Ya, itu kewajibannya memberikan ya. Mohon izin. Jadi nanti Kami ingin menyampaikan tidak ada kewajiban kami memberikan barang. ada Bapak ya. Kalau ada silakan disampaikan pasal berapa. Terima kasih. Ya, sudah Pak, kembali ke KUHP ya, sudah tahu. Kalau pelimpahan berkas itu ada kewajibannya, silakan diberikan untuk kepentingan pembelaan, begitu. Ya, Ya, gitu ya Pak ya. Nanti koordinasi ya, diberikan, begitu ya. Mana jaksa? Gas lagi. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi kami akan memberikan waktu kepada terdakwa dan tim advokatnya untuk menyusun perlawanan atau keberatan ya. Sidang akan ditunda hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 09.00. Mohon izin. Begitu ya. Mohon izin majelis, mohon izin 17 September. Sama kayak Rosario dong. mohon untuk diberikan petunjuk majelis terkait dengan permohonan penuntut umum di sidang sebelumnya terkait Tidak dengan wajib ada, lapor. tidak ada izin untuk lapor ya. Siap. Yang ada itu kalau ini kan penahanan, ditahan atau tidak ditahan. Kalau lapor wajib lapor atau apa mungkin dipenyidik dulu begitu ya. Jadi itu sikap yang diambil oleh majelis. Siap, mohon izin Ya, majelis kemudian tidak ada minta dalam petunjuk KUHP untuk mengenai panggilan wajib perlu lapor. kami panggil atau tidak karena mengingat sudah dipanggil di dalam persidangan melalui majelis hakim, majelis izin. Mohon petunjuk majelis untuk surat panggilan. Tetap kami sampaikan untuk sudah Ya, penting itu. mengingat sudah dipanggil. Sidang berikutnya hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 09.00. Begitu ya. Untuk acara keberatan atau perlawanan dari terdakwa dan tim advokat. Jadi mungkin ini agak panjang waktunya ya Pak ya, sekitar 2 minggu lebih. Kebetulan saya cuti, ya saya sudah mendapatkan izin cuti, jadi saya masuk di tanggal 14 kita akan tetap di sidang ya, jangan masuk karena sudah di atas ringnya persidangan gitu ya. Jadi mengerti. Ada yang disampaikan lagi terdakwa hari ini cukup ya, cukup ya. Dengan demikian sidang perkara nomor 354. Hakim cuti 2 minggu, modern lah tanggal 17. Roy Suryo juga tanggal 17. Mampus. Roy Suryo mampus loh Roy. Jadi gak ada istilah ada yang di belakang, ada di depan. Semuanya sekaligus. Roy tanggal 17, Tifa tanggal 17 September. Modern. Nah, gak Tifa orangnya di depan pengadilan. Enggak, enggak Dara, enggak. Tapi di luar pengadilan begini karakternya guys.
Telur sama ayam duluan mana? Nggak selesai-selesai ya. Dari saya cukup itu barangkali. Ya, oke. Saya ya sekarang giliran. Nggak ini dia. Nggih. Pak? Udah, Nah, udah. nanti gantiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman media semuanya serta seluruh masyarakat Indonesia. Ini barangkali sidang pokok perkara ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh Anda semuanya, oleh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan sidang pokok perkara ini yang tidak pernah saya hindari ya, dari sejak kemudian pelimpahan berkas terjadi pada tanggal 22 Juni 2026, saya langsung maju menuju sidang perkara. Tidak kemudian melalui prapit dulu ya, langsung maju sidang perkara. Pokok perkara. Ini Rosrio guys. Saya orang yang langsung ke pokok perkara, tidak kayak Rosrio yang langsung prapit. Oh, dia Roy. Pada tanggal 22 Juli 2026 sudah diputuskan 23 Juli. 23 Juli Hari Kamis. 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Iya. Tapi sekali lagi saya harus sampaikan bahwa jaksa telah melakukan ignoratio legis atau pembelotan hukum. Karena kesempatan yang diberikan kepada jaksa oleh hakim pada amar putusan itu hanya 2, ya. Pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206. Itu kami siap. Pasal 206 itu artinya hakim hanya memberi kesempatan jaksa untuk banding ke pengadilan tinggi, dan itu kami sudah siap. Berkali-kali kami sampaikan. Namun ternyata yang terjadi 4 hari kemudian pada tanggal 27 Juli 2026 jaksa meminta kesempatan untuk perbaikan. Artinya jaksa meminta untuk melakukan pasal 75 ayat 4 perbaikan yang itu tidak ada pada amar putusan, ya. Tetapi kemudian 1 hari kemudian hakim memberikan kesempatan tersebut dalam bentuk penetapan sidang pokok perkara pada tanggal 6 Agustus 2026 yang kemudian waktu itu dibatalkan. Kenapa waktu itu dibatalkan? Karena kami mengkomplain, kami memprotes adanya pembelotan hukum tersebut. Dibatalkan. Kalian yang ngemis-ngemis. Harus 7 hari setelahnya. Ih, najis. Depan hakim, enggih Doro. Enggih Ibu Hakim. Sekarang, demi apa sih kayak begini-begini? Demi apa sih, Tifa? Ya, adanya penyelundupan penggunaan pasal 75 ayat 4 tersebut dengan bosen. menggunakan jalur pra-peradilan. Bodoh amat. Yang itu juga diatur pada KUHP. Bodoh Nah, oleh amat. karena itu kemudian proses pra-peradilan berlangsung mulai tanggal 12 Agustus 2026 Kalah. sampai tanggal 21 Agustus 2026. Kemudian ternyata Ternyata. pada saat kami melaksanakan pra-peradilan ada sisipan dalam bentuk SEMA nomor 3 tahun 2026 yang diterbitkan tanggal 18 Agustus 2026. Terbitnya belakangan. Terbitnya belakangan. Pada sidang pra-peradilan mulai 12 Agustus tidak ada SEMA itu. Nah, kemudian yang mengejutkan adalah bahwa pada tanggal 21 Agustus 2026 ketika keputusan atas pra-peradilan ini, hakim tunggal di PN Jakarta Selatan itu memutus berdasarkan SEMA tersebut. Sama sekali tidak mengungkit konten atau substansi dari apa yang kami prapitkan. Artinya sebetulnya secara faktual kami menang pada prapit tersebut. Karena hakim tunggal itu memberikan keputusan dengan berlindung pada SEMA nomor 3 2026 yang baru terbit tanggal 18 Agustus 2026. Menang. Itu tidak bisa berlaku surut dan Nggak ada pidana itu retroaktif itu nggak ada. betul, dan Mundur. secara hierarki SEMA itu tidak bisa mengalahkan KUHP. Bagaimana mungkin KUHP ya yang merupakan sebuah produk tertinggi dari hukum ya itu bisa dikalahkan oleh surat edaran gitu loh ya. Nah, inilah sebetulnya mendasari kami akan melakukan berbagai macam advokasi ya kepada lembaga-lembaga terkait Silakan. yang memang kami wacanakan ya. Kami belum Silakan. Lalu kau suruhlah mereka-mereka ini pergi-pergi semua ke KMK, ke KY dan sebagainya. Sementara mereka pro bono. Kau peres mereka, tapi pro bono. Silakan. Suruh ke MK, suruh prapit lagi. Kau perlu prapit lagi. Suruh ke KY. Semua suruh. Suruh ke DPR. Dan tetap persidangan gelar perkara
pokok perkara tetap berlangsung. Suruh mereka semua. Tapi pro bono. Emang kau siapa tiba demi kau? Emang kau permaisuri Indonesia? Kau itu permaisurnya si R-nya kau, RH-nya kau. Eksekusi, tetapi kami wacanakan untuk judicial review kan. Ini ke Silakan. MK. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi lagi pada anak bangsa yang lain, ya. Namun, anyway, anyhow, hari ini terjadi. Ya, saya dengan patuh seperti yang selama ini saya lakukan, patuh dan taat hukum untuk mengikuti sidang pokok perkara. Dan kembali lagi ditetapkan sebagai terdakwa. Artinya saya menjadi orang bebas hanya selama 3 hari aja. Nggak apa-apa, oke, nggak masalah. Ada satu kursi tersedia, saya duduk di situ. Dengan penuh keberanian, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, semata-mata demi tegaknya hukum di Indonesia ini. Dan pada hari ini, saya hadir dan untuk seterusnya, itu bukan hanya sebagai terdakwa, tetapi saya tetap memegang amanah saya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi. Saya akan gunakan setiap sidang ini sebagai sebuah studi observasional, sebagai riset yang akan saya kaji, saya akan analisis, saya akan publikasikan. Supaya seluruh masyarakat Indonesia juga masyarakat internasional tahu bagaimana hukum, tata cara, prosesnya, prosedurnya itu ditegakkan. Nah, salah satu yang tadi diprotes yang sudah disampaikan oleh advokat kami, Bapak Dr. Muhammad Taufik, yaitu bahwa dan juga diprotes oleh koordinator kami Pak Abdul Al-Katiri pada sidang tadi, bahwa sampai dengan hari ini ketika sidang pokok perkara itu sudah jalan, kami belum menerima BAP secara penuh, kami belum menerima hasil laboratorium forensik secara penuh, kami bahkan belum menerima penjelasan atau keterangan BAP dari para ahli yang digunakan untuk membuat surat dakwaan ini. Jadi surat dakwaan ini ya, surat dakwaan ini dengan pasal 433, 434, 32, 35 itu menggunakan ahli, menggunakan hasil laboratorium forensik yang tidak ada di tangan kami. Padahal itu diatur sama KUHAP. Alhamdulillah tadi hakim menyetujui kami. Ketika tadi jaksa itu melakukan protes dengan melakukan penjelasan dengan cara yang sangat tidak bijak, sangat tidak bajik, sangat melanggar undang-undang. Dia mengatakan bahwa kami selama ini memberikan BAP itu kebaikan hati kami, tidak ada itu. Tidak ada aturan BAP diberikan kepada terdakwa, kepada advokat, itu karena kebaikan hati dari jaksa. Bukan ngemis, itu kan ngemis itu. Ini bisa kita persoalkan ya, kalau memang kita mau. Karena Ya, itu tapi nggak usah deh. pembohongan publik ya. Prapit lah. Ngomong-ngomong pembohongan publik, dari semua omongan barusan itu pembohongan publik. Kita breakdown. Ya, pembeli suka ini. Jadi, anggapannya Tifa adalah putusan hakim di Prapitnya dia adalah semata-mata karena SEMA, padahal tidak. Tidak. Menjawab semuanya. Dituduhkan bahwasannya batal demi hukum, menggugurkan status terdakwa. Dibilang hakim tidak, Tifa tetap terdakwa. Ya. Baru yang kedua, proses ketika perbaikan atau pelimpahan di putusan mengatakan perbaikan juga jadi pilihan. Jadi bukan semata-mata karena di NO kan saja, bukan. Hakim jelas menjawab itu karena NO itu adalah intinya, tetapi dia juga menjelaskan materi Prapitnya. Ya Tifa, jangan pembohongi publik, seolah-olah pengen di framing. Karena ya keputusan hakim kemarin tuh menang mereka, udah fix menang. Kalaupun Prapit itu kalah karena kalah oleh surat SEMA. Padahal kenyataannya tidak, ya. Tifa di Prapit kemarin kalah segalanya. Mau di materi pokoknya, mau di tentang di NO-kannya, ditolaknya, tidak diterimanya, ya. Jadi Tifa, stop bump framing. Saat ini yakinlah, ya. Cuma pengacara ini saja yang menemani kau, orang-orang tua ini, aduh, Allah. Ini aja, ibu ini juga ini, ada ibu ini, itu saja. Kelompok orang yang selama ini membela kau mati-matian, kelompok HTI sudah meninggalkan kau. Kenapa? Kau itu pengecut ternyata. Ya walaupun kamu lebih berani ketimbang Roy Suryo. Nah Roy Suryo level pengecut akut ya, udah nggak tertolong lagi tuh Roy Suryo. Tapi terima itu sebagai suatu
penyemangat buat kau ya, yang masih pengen disebut sebagai peneliti. Kalau Bang Boy konsisten, Tifa sebagai terdakwa. Support terus guys, terus kita kawal. Jangan lupa subscribe channel ini, updatean Bang Boy. Bye-bye.